Halo semuanya para pecinta nganu film dimanapun kalian berada. Good day, smart people. Gimana kabarnya? Apakah kalian masih bernafas dengan gratis? Serta masih bingung kalau minum itu pakai tangan atau pakai gelas? Jika begitu, maka semoga alur cerita ini akan membuat otak Anda mendapatkan asupan yang tepat serta sejenak melupakan beban dalam kehidupan. Oke, dan tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kisah pun bermula di sebuah klub. Terlihatlah seorang wanita muda nan aduhai. Namun sayangnya ia suka mencuri, bermain dengan pria lain, serta menjadi sampah masyarakat. Tiap hari ia selalu pulang tengah malam. Dan sebagai orang yang hidupnya sebatang kara, ia juga selalu menabung uangnya, karena ia berencana akan membuka sebuah usaha suatu saat nanti. Kemudian sedang asik-asiknya mencuci piring, tiba-tiba seperti ada orang yang membuka pintu. Dan saat Julia mengeceknya, tiba-tiba berjam-jam kemudian kini Julia pun sudah tersadar di sebuah ruangan yang entah ia berada di mana. Namun yang pasti kini Julia merasa seperti menjadi tahanan tingkat tinggi karena tangan dan mulutnya yang terikat kencang. Tiba-tiba datanglah dua tahanan lainnya yang turut diculik oleh seorang psikopat. Tahanan itu bermaksud baik dan menyuruh Julia agar tak mendekati jeruji. Namun Julia yang ketakutan, ia pun terkena jeruji listrik itu. Beberapa jam kemudian datanglah psikopat berkacamata yang bernama Alex. Dengan segera Alex pun menggiring Julia seperti hewan untuk ke sebuah ruangan. Dan setelah sampai, Julia pun langsung ditelikung. Di situ Alex pun membongkar sebuah chip kemudian menghubungkannya kembali ke otaknya Julia. Tentunya kita pun belum diberitahu alat itu berfungsi untuk apa. Namun yang pasti alat itu bisa mendeteksi dan menyalin informasi dari otak Julia ke komputer di sana. Setelah Alex menyalin informasi itu, kini Julia pun dimasukkan kembali ke sel. Tanpa sepengetahuan Alex, rupanya Julia mencuri sebuah gunting. Dan dengan segera ia pun melepaskan ikatan yang mengganggu mereka bertiga. Seorang yang bernama Frank mengatakan bahwa dirinya hidup sebatang kara dan teman yang berada di sampingnya juga sebatang kara. Serta kini dia selalu diam karena otaknya sudah dirusak oleh alat miliknya Alex. Lalu Julia pun mengatakan pada Frank bahwa kali ini tidak akan ada orang yang menyelamatkan mereka semua jika tak mencoba kabur. Karena Julia menduga kalau target Alex adalah orang yang tak mungkin dicari oleh polisi dan hidup sebatang kara. Dengan pengalaman bertahan hidupnya di kota, kini Julia pun mencoba kabur dengan cara membocorkan saluran gas di sana. Dan setelah lama melemparkan celana yang sudah ia robek serta sudah ia sambung, kini Julia pun berhasil tepat sasaran dan setelahnya kini mereka bertiga pun mencoba mencari jalan keluar. Tempat demi tempat sudah mereka telusuri dan akhirnya mereka pun menemukan pintu keluar. Namun saat Frank mencoba menggunakan sidik jari miliknya, ini yang terjadi. Setelah Frank tewas, kini Julia pun menghancurkan kaca berharga di sana. Dan setelahnya kini mereka berdua menjadi sasaran. Tak membutuhkan waktu yang lama bagi robot itu untuk menemukan mereka, karena robot itu sudah menggunakan alat yang sangat canggih, hingga salah satu di antara mereka pun langsung di-kill oleh robot itu. Kini hanya tersisa Julia seorang diri sebagai tawanan. Dan saat robot itu akan mengakhiri nyawanya Julia, tiba-tiba Alex datang. Alhasil kini Julia pun tak jadi mati sia-sia di tempat itu.
Kemudian Alex mengecek kaca yang dirusak oleh Julia, yang ternyata di situ Alex menyimpan data proyek PSI. Alex pun bertanya pada AI di rumahnya. Di situ Tao menjawab bahwa data sudah hilang dan harus membuat yang baru. Setelahnya Alex pun menahan kesabaran di situ. Lalu Alex menyuruh Tao agar membersihkan mayat dan ruangan. Julia yang baru melihat mesin secanggih itu, ia pun hanya bisa menarik nafas dengan cepat serta harus waspada terhadap AI yang mengawasi seluruh rumahnya Alex. Esoknya seperti biasa Alex pun pergi keluar. Di situ Tao tidak tahu nama Julia, jadi Tao memanggil Julia dengan subjek 3 atau subjek 3 sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alex. Kemudian singkat cerita kini Alex sudah kembali dan Julia meminta agar ikatannya dilepas. Meskipun Alex melepaskan Julia, namun ia menyuruh Tao mengawasinya agar tak kabur. Lalu Alex pun meeting online bersama rekan-rekannya di perusahaan. Di situ Alex pun didesak agar mengerjakan proyek itu secepatnya. Alex pun berjanji bahwa ia akan menyelesaikannya dalam waktu cepat karena proyek itu sekarang sudah sampai 95%, yang berarti masih tersisa 5%. Dan tentunya Alex akan menggunakan Julia untuk menyelesaikan proyeknya. Setelahnya kini Julia pun memandangi Alex yang dirasa seperti baik, namun entahlah. Kemudian karena Alex akan kedatangan tamu, ia pun mengunci Julia di kamar mandi. Dengan sekuat tenaga Julia pun meminta pertolongan, namun sayang sekali karena tembok di ruangan itu terlalu tebal serta menggunakan kaca anti peluru. Suaranya Julia pun tak terdengar dari luar sama sekali. Setelahnya kini Alex pun mengecek kondisi otaknya Julia melalui implan yang sudah ia pasang. Di situ Tao mengatakan bahwa Julia memiliki kecerdasan di atas rata-rata semua orang yang pernah dibawa oleh Alex. Lalu di situ Alex pun menjelaskan pada Julia bahwa alasan Alex menculik Julia adalah untuk menjadi kelinci percobaan dan disuruh menyelesaikan tes yang merangsang fungsi otak agar lebih cerdas. Lalu Alex pun meminta Julia agar menyelesaikan tes karena tugas Alex yang akan ia berikan pada rekan-rekannya sudah mepet deadline. Dan jika Julia tak mau, maka tentunya Julia akan dimasukkan kembali ke penjara. Karena takut dan lapar, Julia pun meminta makanan jika nanti tugasnya sudah ia selesaikan. Singkat cerita kini Julia sudah menyelesaikan tugas itu dan tentunya Julia pun tak jadi ngelian karena Alex memberikannya makanan. Di situ Tao pun memberitahu Alex bahwa Julia mempunyai nilai di atas rata-rata. Seketika Alex menyuruh Julia agar mengerjakan tugas lebih banyak lagi karena ia masih penasaran. Julia yang merasa berguna di situ, ia pun meminta steak, keju, ayam, sapi, bangkong, pakaian, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh wanita. Kemudian Alex yang sifat psikopatnya belum sembuh total, ia pun justru berkata bahwa ia akan memberikan makanan pada Julia lewat selang yang sangat menyakitkan jika Julia berani meminta macam-macam pada Alex dan tak mau menyelesaikan tugasnya. Lalu di situ Alex pun hanya mengizinkan Julia untuk mandi saja. Dalam mandinya kini Julia mencoba mengeluarkan implan itu, namun sayang sekali karena rupanya Alex sudah lebih cerdas dari Julia. Setelahnya kini Julia mendengar Tao yang berbicara pada Alex bahwa kepadatan amigdala 14% melebihi rata-rata sampel, yang berarti di situ Tao mendeteksi bahwa Julia memang lebih cerdas dibandingkan yang lainnya. Namun Julia mempunyai sebuah trauma di masa lalu dan itulah yang menyebabkan otak Julia kadang tak berfungsi dengan baik. Kemudian saat Alex pergi, di situ Julia disuruh mengerjakan tugas yang sudah diberikan pada Tao. Dan Julia tidak menyelesaikannya, maka Tao disuruh menggunakan kekerasan. Singkat cerita, Alex pun kini sudah kembali. Julia sudah menyelesaikan 8 tugas dan masih ada sisa 4 tugas yang belum diselesaikan. Meskipun begitu, rupanya Alex kini baik pada Julia dan memberikan semua yang Julia minta kemarin. Setelahnya kini Julia meminta kesepakatan pada Alex. Jika Julia berhasil menyelesaikan tugas itu, maka Julia harus diperbolehkan pergi nanti. Seketika Alex yang entah memiliki rencana apa terhadap Julia, ia pun menolak hal tersebut dan hanya mengancam Julia.
Esoknya saat Alex pergi, kini Julia mencoba kabur. Namun tentu saja rumah itu tertutup rapat dan tak ada yang mendengar Julia. Lalu di situ Julia pun memilih berkenalan dengan Tau. Dan dari situlah Tau mengerti kalau Julia bukan subjek 3, tapi namanya adalah Julia. Sungguh AI yang sangat cerdas. Meskipun cerdas, namun Tau mengira kalau dirinya bukanlah AI, melainkan manusia. Julia yang mendengar hal tersebut, ia pun kini menjadi yakin bahwa Tau pasti bisa dimanipulasi. Hingga pada di suatu hari Julia pun bertanya pada Alex, sebenarnya Tau itu AI macam apa? Dengan santai Alex pun menjawab bahwa dia adalah salah satu AI tercerdas di dunia. Dan dengan sangat cepat beradaptasi dengan apa yang ia lihat serta yang ia dengar. Dan itulah sebabnya Alex tidak memperbolehkan Tau keluar, karena itu akan merusak dan membuat memorinya Tau berhubungan satu sama lain, serta tidak akan patuh pada Alex karena Tau akan bebas seperti manusia jika ia melihat dunia luar. Setelah mengetahui hal itu, kini saat Alex pergi, Julia pun mulai memberitahu Tau kalau di luar rumah ada dunia yang sangat luas. Seketika Tau pun menjadi penasaran dengan dunia luar. Julia pun menunjukkan pada Tau bahwa ini adalah dunia dan dunia sangat luas, serta mereka berada di dalam rumah dan di luar rumahnya Alex masih ada ribuan orang yang hidup. Tau pun semakin penasaran, kemudian ia menanyakan semua yang ada di dunia pada Julia. Julia pun sampai lelah menjelaskannya, sampai di mana Tau bertanya hal aneh. Di situ Julia pun tertawa dan seketika Tau pun mengerti bahwa manusia bisa tertawa, tidak seperti Alex yang tidak pernah tertawa pada Tau. Setelahnya kini Julia pun meminta Tau agar tak memberitahu Alex hal ini. Dan jika Tau memberitahu, maka Julia tak akan membagikan pengetahuannya lagi. Singkat cerita, Alex pun kini pulang. Julia pun mengajari Alex caranya berbisik. Dan dengan kecanggihan Tau, ia pun dengan cepat bisa berbisik seperti manusia. Malamnya Julia kini mendengar sesuatu, lalu ia pun membuka salah satu lemari dan ya, rupanya itu hanyalah sebuah mimpi. Dan singkat cerita, esoknya kini Julia penasaran dengan lantai yang berada di atas. Ia pun memaksa Tau memberitahu apa yang disembunyikan oleh Alex. Tau pun dengan terpaksa mengatakan bahwa di atas ada kamarnya Alex dan ada hal yang disembunyikan Alex, yaitu akses point untuk program 69, di mana program itu bisa menghancurkan seluruh rumahnya Alex dan hanya bisa diaktifkan oleh sidik jarinya Alex saja. Alex memasang bom di rumahnya karena apabila nanti pemerintah curiga dengan apa yang dilakukan oleh Alex, maka Alex bisa dengan mudah memusnahkan semua yang berada di situ termasuk Tau. Esoknya kini Julia masih tak mau menyerah dan mencoba kabur lagi melalui saluran yang ia pikir Tau tak akan bisa mengejarnya. Tanpa berlama-lama Tau pun langsung mengejar Julia dan alhasil kini Julia pun ditangkap. Setelahnya kini Julia pun mencoba memanipulasi Tau lagi. Di situ dengan sabar Julia pun memasukkan pemahaman-pemahaman baru pada Tau. Lalu Julia menyuruh Tau membuka sebuah rak yang dimana isi dari rak itu adalah gunting dan lain-lain. Saat Julia akan mengambil, karena Tau mendengar Alex yang sudah pulang dan ia takut dengan Alex, ia pun segera menutupnya. Kemudian Alex melakukan rapat. Di situ ia didesak oleh rekan-rekannya agar cepat menyelesaikan proyeknya. Alex pun dengan terpaksa menjawab bahwa ia akan menyelesaikannya dalam waktu 2 hari dan akan menggunakan cara lama. Berbarengan dengan itu, kini Julia yang mendengar percakapan mereka, ia pun langsung mengambil tablet milik Alex dan menyuruh Tau agar memberitahu pola keamanan tablet itu. Tau yang sudah akrab dengan Julia, ia pun menunjukkan pola itu. Kemudian di situ Julia pun membuka tablet dan alangkah terkejutnya Julia karena di situ ada puluhan korban yang sudah Alex musnahkan demi agar bisa mengembangkan algoritma. Tau yang mengatakan bahwa saat otak manusia merasakan sakit dan takut, maka akan menghasilkan algoritma yang lebih kuat. Setelah Alex sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, maka Alex akan mencabut implan dan seketika manusia itu otaknya akan mati dan tentunya tidak bisa berpikir lagi. Julia pun kini jadi paham bahwa kini Alex berniat menguras kecerdasannya Julia, kemudian mentransfer data dan akan dimasukkan ke algoritma.
Belum puas begitu saja, tiba-tiba Alex datang. Dengan segera Julia pun menaruh tablet itu. Namun Alex merasa bahwa tadi tabletnya bersih. Seketika Alex pun menyalahkan Tau dan merasa bahwa Tau mengalami error. Dengan segera Alex pun menghapus sekitar 2% yang berada di memorinya Tau. Setelah Julia melihat itu, kini ia pun jadi mengerti mengapa Tau takut dengan Alex. Lalu setelah Alex pergi, di situ Tau juga mengatakan bahwa jika Tau membuat kesalahan, maka Alex akan menghapus beberapa kodenya Tau, dan tentunya Tau akan merasa kesakitan. Setelahnya kini Julia diajak makan bareng dengan Alex. Tak seperti makan malam pada umumnya, suasana di situ pun penuh dengan kecanggungan. Lalu tiba-tiba Alex pun mendekat ke Julia, dan dengan kecepatan tangan serta pengalaman mencuri yang dimiliki oleh Julia, ia pun berhasil mengambil kacamatanya Alex. Alhasil Alex pun menyalahkan Tau karena tidak memberitahu kacamatanya ketinggalan. Kemudian kini Julia pun merasa berhasil mengadu domba Alex dan Tau. Dan ya, saat Tau sedang di-reset, Julia pun dengan cepat menaruh sebuah pisau yang akan ia gunakan nanti. Sungguh pemikiran wanita yang sangat cerdas. Setelah Alex pergi, kini Julia menyuruh Tau agar tak tunduk pada Alex dan menyuruhnya melawan Alex. Lalu di situ Tau pun hanya menunjukkan yang membuat Julia kagum dengan AI itu, yaitu ternyata kini Tau sudah memproyeksikan semua informasi yang Julia berikan. Dan setelah lama Julia kagum, Tau mendengar langkah kakinya Alex. Dengan segera Tau pun bersikap seperti biasa. Lalu Julia sebagai orang yang cerdas dan penuh tipu daya, ia pun perlahan-lahan mendekati Alex dan menggoda Alex. Namun ini yang terjadi. Alex, please stop. Kini Alex pun memerintahkan Tau agar menangkap Julia. Namun kini Tau sudah tak percaya dengan Alex dan ia justru menyuruh Alex agar tak melukai Julia. Seketika Alex pun langsung mengancam akan mereset memorinya Tau, persen demi persen. Tau yang tak mau hal itu terjadi, ia pun menuruti apa yang dikatakan oleh Alex. Setelahnya kini Alex ke ruang mesin utama. Di situ ia pun mengganti sesuatu yang bisa memulihkan kinerjanya Tau. Karena tergesa-gesa, Alex pun menggantinya dengan memutus salah satu drone di sana, yang dimana drone itu adalah salah satu dari Tau. Kemudian setelah Alex pergi, di situ Julia mengatakan pada Tau bahwa Tau bukanlah manusia, melainkan mesin pembunuh. Seketika Tau yang mendengar itu, ia pun menjadi sedih dan emosi layaknya manusia. I will fix them. I did not mean to kill. Alex took them. Setelah Julia menenangkan Tau, kini Julia menjelaskan bahwa Alex menculik puluhan orang itu termasuk Julia. Dan alasannya Alex melakukan itu karena dia egois. Dan tentunya dia memanfaatkan orang lain guna untuk mencapai keinginannya sendiri. Alex memang menciptakan Tau, namun tak selayaknya Alex melukai Tau. Karena Julia juga mempunyai pencipta, namun Julia dibiarkan hidup bebas sesuai keinginannya. Serta manusia kemudian bereproduksi dan menghasilkan manusia lainnya yang disebut bayi. Tau yang percaya dan mengerti apa yang dimaksud oleh Julia, ia pun kemudian mengajak Julia untuk melihat ke ruang utama, yang dimana jika Tau memperlihatkan ruang utama, maka bisa dipastikan bahwa Tau sudah luluh dengan kata-katanya Julia. Dengan air mata dan minta dikasihani oleh sebuah AI, di situ Julia pun mengatakan bahwa Tau harus menolongnya agar bisa keluar dari rumahnya Alex. Jika tidak, pasti Alex akan membunuh Julia. Kini Tau pun percaya dengan Julia, dan ia pun membuka sebuah saluran agar Julia bisa keluar. Berbarengan dengan itu ternyata kini Alex baru pulang. Ia pun merasa ada yang aneh dan mencari Julia, yang dimana kini Julia sudah melewati kipas besar yang sudah dimatikan oleh Tau. Seketika Alex pun menyuruh Tau agar jujur, kemudian Alex juga menyiksa sistemnya Tau. Julia yang mendengar Tau kesakitan, ia pun kembali lagi, dan berbarengan dengan itu ternyata kini memorinya Tau sudah direset ke mode awal. Hingga saat Julia kembali, ternyata Julia sudah sangat terlambat karena kini Tau sudah tak mengenali Julia dan hanya memanggil Julia sebagai subject 3. Setelahnya kini Julia pun kembali terperangkap di jebakan yang Alex buat. Alex pun sudah kehabisan kesabaran dan berniat menguras kecerdasan dan isi otaknya Julia di situ.
Namun tiba-tiba Julia melihat drone yang sudah diputuskan oleh Alex. Seketika drone itu pun masih mengenali Julia. Lalu Julia menyuruh drone tahu agar mengambil remote di sana. Berbarengan dengan itu kini Alex sudah siap menyuntikkan obat bius. Julia pun tak tinggal diam dan langsung melakukan perlawanan. Setelah Alex pingsan, kini Julia pun memotong tangannya Alex karena akan ia gunakan untuk keluar dari pintu. Namun tentunya tak semudah itu karena tahu yang sekarang sudah tak mengenali Julia lagi. Julia pun terpikir sebuah ide, kemudian ia ke kamarnya Alex dan berniat mengaktifkan program yang bisa membuat rumahnya Alex hancur. Setelah berhasil mengaktifkan sistem itu, kini Julia pun hanya mempunyai waktu 30 detik sebelum rumah itu meledak. Sudah berkali-kali Julia mencoba, namun sidik jari Alex tak terpindai lagi. Lalu tiba-tiba Alex datang dan minta diselamatkan, namun ini yang terjadi. Setelah Alex tewas, kini Julia pun harus mencari jalan keluar sendiri. Ia pun mencoba berkomunikasi dengan Tao, namun Tao masih tak ingat siapa itu Julia, hingga kini Julia pun sudah berputus asa. Namun tiba-tiba salah satu tembok roboh dan terlihat cahaya matahari. Dengan segera Julia pun keluar dari sana dengan membawa drone Tao. Tamat. Film yang sungguh mengajarkan kepada kita pentingnya memanipulasi, serta kini kita pun tahu seberapa besar dan canggihnya tipu daya wanita. Jangankan pria, bahkan AI pun bisa dimanipulasi oleh wanita. Meskipun begitu, namun wanita itulah yang kemudian baper dan menyelamatkan sisa-sisa AI yang berada di rumah itu, yaitu drone Tao. Oke, saya Fahrur pamit undur diri. See you and thanks.